Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Way of Tips. Jadi, pada video kali ini kita mau berkenalan dengan Google Sheets. Oke, jadi apa itu Google Sheets? Nah, kita lihat dulu di sini. Google Sheets. Nah, ini dia. Oke, jadi apa itu Google Sheets? Nah, sepertinya kebanyakan dari kita udah pada tahu atau minimal mengenal spreadsheet punyanya Microsoft, atau yang biasa kita kenal dengan Microsoft Excel atau Excel. Nah, jadi Google Sheet ini sama seperti Excel, akan tetapi bukan produk Microsoft, melainkan produknya Google. Dan Google Sheet ini diaksesnya secara online melalui URL dan berbasis cloud penyimpanannya. Nanti aku bakal simulasikan ke kalian. Jadi di sisi lain, Google Sheet ini dikembangkan layaknya seperti Excel, yaitu untuk membuat table dan mengeditnya juga ya. Kemudian melakukan perhitungan sederhana dan bahkan bisa jadi kompleks, serta biasa digunakan juga untuk memanipulasi data, quote and quote positif ya manipulasinya kayak gitu. Kemudian di sisi lain Google Sheet juga dapat digunakan untuk memanage project, berkomunikasi dengan klien, serta berkomunikasi juga dengan tim dari jarak jauh. Jadi satu file Google Sheet bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, di sisi lain, Google Sheet juga dapat digunakan untuk membantu memahami informasi, membantu membuat keputusan, dan juga membantu menceritakan dengan angka kayak gitu. Jadi, langsung aja kita coba untuk membuat spreadsheet-nya. Nah, pertama-tama pastikan kalian telah login dengan menggunakan akun Google kalian. Jadi, di sini aku udah login menggunakan akun wayoftips@gmail.com kayak gitu. Kalian mesti login Google dulu ya sebelum menggunakan Google Sheet ini. Kemudian kita klik, kita buat tab baru lagi di sini. Simple aja, kita bisa ketikkan sheet.new. Nah, kayak gitu ya. Sheet.new. Kita oke. Nah, kemudian akan membuka lembaran baru. Ini adalah tampilan awal Google Sheets. Nah, pada dasarnya Google Sheet ini juga telah menyediakan berbagai template yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi, kita langsung aja lihat ya template itu ada apa aja. Kalian juga bisa akses melalui Google Drive. Nah, kita buat tab baru lagi. Ini drive.google.com kayak gitu. Cara yang pertama tadi menggunakan langsung menulis URL dengan sheet.new. Nah, kayak gini. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa masuk ke Google Drive. Ini sedikit loading, tunggu. Kemudian klik new di sini. Nah, ini dia ada Google Sheets. Kemudian klik panah ke samping. Dan di sini ada blank spreadsheet seperti yang tadi, yang di sini. Atau from a template gitu. Jadi kita klik di sini. Kalian bisa melihat di sini akan ada banyak template. Nah, tunggu dulu ya. Nah, ini dia salah satunya. Ada annual budget, ada monthly budget, Google Finance. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian kayak gitu. Ada annual calendar kayak gitu. Kemudian ada ini juga travel planner kayak gitu untuk buat plan. Ini untuk wedding planner. Dan sebanyak lagi ya ini. Bahkan dapat juga digunakan untuk membuat dashboard yang biasanya kita menggunakan Tableau untuk membuat dashboard. Nah, kayak gini kita lihat aja salah satunya. Klik 2 kali di sini atau dimanapun yang kalian inginkan. Kemudian dia akan menampilkan, nah ini dia template-nya kalender kayak gitu ya. Kayak gini. Jadi kayak itu. Kemudian kita lihat yang lainnya. Nah, kemudian coba kita lihat previewnya. Buka. Ini juga kita buka. Dan dashboard juga kita buka ya. Jadi seperti apa tampilannya? Kita klik di sini. Nah, ini dia. Tampilannya seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan juga seperti ini. Coba kita lihat yang dashboard. Klik 2 kali.
Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Kayak gini bisa kita lihat, ada matriksnya di sini, user, session, bounce rate, new session dan lain sebagainya. Tuh. Dan bisa kita lihat juga di sini ada user by medium and month. Jadi trennya di setiap bulan ya, kayak gitu. Nah, ini kanal-kanalnya dari apa aja, apakah dari organik atau CPC atau referral, sosial atau paid gitu ya. User kita itu datangnya dari berbagai macam kanal gitu. Kemudian selanjutnya ini ada top 20 traffic source. Ini hanya sebagai contoh aja bahwa Google Sheet juga dapat digunakan untuk membuat dashboard atau dashboard sederhana. Bahkan bisa sampai kompleks juga ya, tapi butuh effort. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke ini, kita close dulu aja supaya nggak terlalu banyak overwhelm. Kita exitin. Ini juga kita coba untuk buat yang blank spreadsheet. Oke. Nah, kayak gini. Ini close yang tadi. Dan kita tunggu. Nah, pertama-tama kalian dapat mengganti namanya gitu, judulnya, dengan klik di sini. Nah, kayak gini otomatis akan blok. Kemudian hapus saja, backspace. Kemudian kita ganti nama kenalan Google Sheet. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini adalah worksheet kita atau lembar kerja kita. Kayak gitu. Di sini tertulis bahwa ini adalah sheet 1. Nah, kita juga bisa menambahkan sheet lainnya gitu dengan simple klik di sini. Klik tanda plus dan klik 1, 2 ya. Sheet 3, sheet 4, sheet 5 gitu. Kemudian kita juga bisa merename-nya dengan double klik di sini, double klik, dan misalnya ini adalah sales, nah, kayak gitu. Kemudian ini adalah produk, misalnya ini adalah kategori, ya anggap aja seperti ya. Ini adalah profit misalnya, kayak gitu ya. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Kemudian kalian juga bisa mengubah urutannya kayak gitu dengan cara klik dan tahan di sini, misalnya kategori, klik dan tahan, kemudian drag ke kiri, ke kanan kayak gitu ya. Disesuaikan aja. Ini bisa kalian drag lagi, klik dan tahan, pindahkan ke sini, klik, tahan, dan drag, pindahkan ke sini. Nah, kayak gitu ya. Atau kalian juga bisa melakukan rename dengan klik di sini. Nah, drop down itu, tapi ini ke atas ya tampilannya, nggak ke bawah. Nah, kemudian ada delete, ada duplicate, ada copy, rename. Nah, ini juga kalian bisa melakukan rename di sini. Gitu ya. Nah, kayak gini. Sama aja ya. Kemudian selanjutnya, terkadang kita tidak ingin melihat semua sheet dan hanya ingin melihat yang terkait dengan project kita saja. Jadi untuk menyembunyikan kompleksitasnya dapat menggunakan hide dengan klik drop down di sheet di sini. Kemudian hide sheet. Nah, jadi otomatis kategorinya akan hilang. Nah, ini hilang. Kemudian kita coba lagi produk, klik drop down, hide sheet. Nah, ini akan disembunyikan. Ini juga misalnya kita hide sheet. Nah, jadi kelihatan lebih simpel ya. Kemudian ketika kita ingin menampilkan kembali sheet yang udah disembunyikan, kita dapat dengan mudah klik pada garis 4 di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sales dan profit ini berwarna hitam dan tebal ya kayak gitu. Ini menandakan bahwa sheet tersebut visible atau terlihat ya. Dan yang lainnya berwarna keabu-abuan menandakan bahwa sheet tersebut di hide gitu.
Gimana caranya untuk unhide atau menampilkan kembali? Kita klik aja di sheet yang di nama sheetnya yang berwarna abu-abu ini, klik, dan otomatis kategori akan terchecklist lagi ya kayak gitu. Kemudian kita klik lagi produk, dan dia berubah menjadi warna hitam, dan ini tetap berwarna abu-abu karena masih di hide atau masih disembunyikan ya. Atau kita juga bisa melakukan dengan klik view, kemudian hidden sheet-nya. Karena kita hanya punya sheet 5 aja, kita klik di sini, bisa ditampilkan di sini sheet 5-nya. Kemudian kita juga dapat melakukan copy sheet ya kayak gitu. Nah, misalnya kita di sini ada kolom produk, gitu ya. Nah, kemudian kita ingin copy ini kategori aja. Nah, kemudian kita ingin copy, klik di sini. Kemudian kita mau di new spreadsheet atau existing spreadsheet. Jadi existing spreadsheet ini adalah sheet yang sekarang ini kita gunakan. Kayak gitu. Coba kita coba untuk new spreadsheet. Copy. Nah, sheet copied successful. Kemudian open spreadsheet. Nah, di sini otomatis sheet kategori tercopy ya. Dan juga di sini ada tulisan kategori kayak gitu. Nah, kayak gini. Kita bisa namakan misalnya ini kategori kita. Nah, jadi ini spreadsheet baru lagi gitu ya. Jadi ini beda dengan yang sebelumnya, alamat URL-nya. Nah, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan copy to existing spreadsheet. Sini. Kita klik di sini. Dan dia akan menampilkan Google Drive. Google Drive kita ini file yang kita simpan sebelumnya. Kita bisa sesuaikan mau disimpan di spreadsheet yang mana gitu ya. Apakah di sini, apakah di sini, atau di sini. Kita contoh ini di sini, kita klik insert. Kita open spreadsheet. Nah, kemudian dia akan tampil di sini, copy of category. Oke, ini dia isinya. Sudah tercopy ke existing spreadsheet atau spreadsheet yang telah kita miliki di Google Drive kita kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menyalin seluruh dari spreadsheet kita dapat dengan mudah membuat salinannya atau kopinya. Kita klik file di sini, kemudian make a copy, dan kita tentukan drive-nya di mana kayak gitu ya. Kita simpan, ini tentukan lokasinya di my drive kayak gini. Nah, ini bisa kita buat tambah lagi, misalnya ini Google Sheets, tambahkan folder, kemudian oke, checklist. Nah, jadi otomatis kita punya folder Google Sheets ini, klik sekali, kemudian select. Nah, ini adalah lokasi penyimpanan kita. Ini bisa kita ini aja, copy of perkenalan Google Sheets. Make a copy. Nah, jadi ini udah dibuatkan satu file spreadsheet atau Google Sheet dengan judul copy of perkenalan Google Sheets. Jadi kita bisa cek di Google Drive-nya, klik di sini, atau buka Google Drive kalian. Tuh, ini belum ada, mesti kita reload lagi. Nah, sekarang udah ada folder Google Sheet-nya, klik 2 kali di sini. Dan ini dia hasilnya, hasil dari salinan kita tadi. Hasil dari make a copy ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Dan yang terakhir untuk sesi perkenalan ini, mungkin aja kita ingin berbagi dengan rekan kerja kita. Kita juga dapat mengubah lokasi filenya dengan klik di toolbar file di sini. Kemudian
Nah, jadi sebelumnya kita otomatis di save di homepage-nya My Drive gitu atau Google Drive. Kita pindahkan ke sini, Google Sheets, klik 2 kali, kemudian move here. Dan kita lihat di sini Google Drive kita sudah pindah di dalam Google Sheets kayak gitu ya. Atau dengan cara lain kita dapat melakukan klik di sini icon move dan langsung aja dipilih. Misalnya di tab blue kita mau buka dulu move here dan dia akan pindah hilang ya, dan dia akan pindah ke dalam folder tab blue. Nah di sini ya, ini kita tidak inginkan ya, kita pindahkan lagi. Kita pindahkan ke Google Sheets, kemudian move here. Tuh, atau juga kalian bisa klik undo kayak ini ketika tidak ingin dipindahkan ke Google Sheets gitu ya. Nah, di sisi lain kalian juga bisa membagikannya dengan menggunakan share ini melalui email. Jadi kalian bisa memberikan akses kepada teman-teman kalian kayak gitu. Atau rekan kerja kalian atau ya tim kalian kayak gitu ya. Klik di sini. Kemudian ketikkan emailnya kayak gitu, misalnya siapa ya, misalnya data analyst at gmail, data analyst at gmail.com. Kita klik. Setelah ini kita klik aja ya. Nah, kemudian kalian klik send aja. Ini juga bisa kalian ganti dulu. Di sini ada viewer, ada komen. Jadi kalau view hanya bisa ngelihat aja, nggak bisa edit, nggak bisa komen. Tapi ini ketika kalian kasih akses untuk komen, dia bisa buat komen di sini. Nanti akan aku jelaskan di video-video selanjutnya. Kemudian tapi tidak bisa edit ya gitu. Nah, kemudian ketika kalian checklist di editor, dia akan memberikan akses full. Jadi bisa mendelete, bisa menginputkan karakter, tulisan, atau angka kayak gitu ya. Atau bisa melakukan formulasi dan sebagainya, dapat fully access kayak gitu. Nah, kita misalnya kasih fully access untuk rekan kerja kita di sini. Kemudian klik send. Nah, jadi data analis tadi otomatis mendapatkan akses ke sini. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu ya tadi data analis itu siapa. Sung Gun Hyun yang punyanya. Kita hapus saja aksesnya. Bisa klik di remove access kayak ini. Nah, kayak gini. Jadi klik share. Kemudian di sini klik editor. Drop down. Kemudian remove access. Nah, jangan lupa di save. Dan aksesnya sudah diupdate dan yang tadi sudah di remove gitu. Oke, itu aja untuk perkenalan kali ini. Cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal dengan update video-video lainnya. Cukup sekian dari aku. Terima kasih atas waktunya dan insyaallah see you in the next video.